Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami Infotech. Kali ini kita bakal belajar mengenai interface dan juga abstract class. Oke, yang pertama-tama kita akan membahas tentang interface. Di sini ada pengertian tentang interface, yaitu blueprint dari kelas yang isi metodenya kosong dan nanti akan diimplementasikan pada kelas lain. Inter di sini berupa antar dan face berarti muka. Jadi interface adalah antar muka yang secara umum berfungsi sebagai penghubung antara sesuatu yang abstrak dengan sesuatu yang nyata. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang abstract class. Nah, abstract class itu apa sih? Abstract class adalah kelas yang masih dalam bentuk abstrak dan tidak bisa dibuat langsung menjadi objek. Abstract class ini harus memiliki minimal satu metode abstrak. Lalu metode abstrak itu apa sih? Metode abstrak ialah metode yang tidak memiliki sebuah isi. Nah, karena materinya sudah, yuk langsung kita ke prakteknya. Oke, kita langsung praktekin apa yang kita pelajari tadi mengenai abstract class dan interface. Di sini aku mau jelasin dulu perbedaan antara abstract class, interface, dan juga kelas yang biasa kita buat. Nah, untuk interface, dia itu tidak memiliki konstruktor. Untuk metodenya abstrak, dan variabelnya public, final, dan static, itu pun otomatis. Lalu untuk abstract class, dia tidak memiliki konstruktor, metodenya bisa abstrak dan non-abstrak, lalu variabelnya bebas. Untuk kelas yang biasa kita buat, dia memiliki ketiga hal tersebut. Nah, oke, kita langsung prakteknya. Di sini kita bikin abstract class-nya dulu. Caranya, ketik abstract class, lalu kita beri nama. Di sini aku bikin kelas abstrak. Lalu di dalam kelas abstrak di sini bikin variabel private string pesan. Setelah itu kita bikin metode set dan metode get-nya. Caranya, kalian klik kanan, insert code, lalu pilih getter, kalian centang dan kalian generate. Untuk yang setnya sama, pilih insert code dan set. Nah, untuk metodenya sudah, di sini kita bikin metode abstraknya. Caranya, abstract public void nama metode yang akan kita buat. Di sini aku beri nama info pesan. Lalu diakhiri dengan titik koma. Jadi kalau metode abstrak dia itu tidak memiliki isi. Kalau kita paksakan untuk memberi isi, dia akan error seperti ini. Jadi dia hanya diakhiri dengan titik koma. Karena abstract class, dia hanya didefinisikan saja tanpa ada isi. Setelah itu kita bikin kelas turunannya. Seperti bikin kelas biasa, aku beri nama kelas turunan. Setelah itu kita extend dengan kelas abstrak. Nah, di sini kan ada error. Dia itu wajib mengoverride metode abstrak yang ada di parent-nya, yaitu metode info pesan. Tinggal diklik, kalian pilih implements all metode abstrak dan otomatis akan di-override atau ditulis ulang metode tersebut. Nah, lalu kalian hapus saja isinya, kalian isi sesuai program yang kalian inginkan. Di sini aku mau menulis system out print, mau aku tampilin di outputnya. Ini pesan. Lalu setelah kita membuat abstract class, lalu kita turunkan dan kita buat metode abstraknya juga. Kita tampilin dengan menggunakan objek. Nah, sebenarnya abstract class dia itu tidak bisa dibuat objek.
dia akan error seperti ini. Jadi solusinya kita ganti dengan kelas turunannya. Setelah itu kita panggil metodenya untuk ditampilkan. m1.infopesan. Lalu kita coba run. Nah, setelah di run dia akan menampilkan pesan yang ada di metode infopesan. Nah, di sini ada contoh lain, yaitu tentang bangun ruang lingkaran. Ada abstrak kelas dengan nama bangun ruang lingkaran. Di dalamnya ada dua variabel, jari-jari dan pi. Lalu ada metode get dan setnya juga. Setelah itu ada metode abstrak, double get luas bangun dan get volume bangun. Lalu ada dua kelas turunannya, tabung dan bola, di mana dia wajib mengoverride metode abstrak yang ada di kelas parent. Yaitu get luas bangun dan volume bangun. Nah, kalian bisa membuatnya sendiri untuk latihan. Kita lanjut ke interface. Di sini sudah aku bikinkan interface kendaraan. Di mana di dalamnya ada metode abstrak, start dan stop. Lalu akan ada dua kelas lain, kelas motor dan kelas mobil. Dia wajib mengoverride seperti abstrak kelas tadi, yaitu mengoverride metode start dan metode stop. Oke, langsung kita praktekin. Pertama kita bikin interface-nya dulu. Caranya ketik interface dengan nama kendaraan. Lalu di dalamnya kita bikin metode start dan metode stop. Nah, kita tidak perlu menulis abstrak pada metode ini karena dia akan otomatis menjadi abstrak. Kita cek, kita isi seperti metode biasa, dia akan error. Jadi, tanpa kita tulis abstraknya, di dalam interface dia akan langsung menjadi metode abstrak. Setelah itu kita bikin dua kelas lainnya. Pertama kelas mobil. Lalu kita implements dengan interface kendaraan. Caranya kalian ketik implements, lalu kendaraan. Nah, akan ada error di mana kita harus mengoverride metode start dan metode stop. Kalian klik aja lalu implements all method. Lalu kalian hapus isinya, kalian isi dengan program yang kalian inginkan. Di sini aku mau mengisi dengan sistem outprint, di mana start isinya mobil menyala, dan untuk yang stop isinya mobil berhenti. Nah, jika sudah, kita bikin kelas lainnya, yaitu kelas motor. Sama kayak tadi kita implements dengan kendaraan. Kalian ketik implements kendaraan. Lalu kalian override semua metodenya. Dihapus saja dan isi dengan program yang kalian inginkan. Aku isi output motor menyala. Dan untuk stop sama kayak mobil, yaitu motor berhenti.
Nah, untuk interface sudah, kelas mobil dan kelas motornya juga udah diimplement dengan interface. Lalu kita tampilkan di method main. Kita buat objeknya mobil dan motor dengan mobilnya M1, lalu motornya MT1. Jika sudah, kita panggil metodenya. Untuk yang mobil aku pilih yang start, untuk yang motor pilih yang stop. Nah, sudah selesai, coba kita run. Untuk outputnya dia akan menampilkan metode start pada mobil dan metode stop pada motor. Aku kasih contoh lainnya. Jadi di sini ada 2 kelas dan 1 interface. Untuk kelas antar kelas dia menggunakan extend dengan panahnya lurus. Kalau interface dia panahnya titik-titik. Itu sebenarnya harus agak ke atas ya. Lalu untuk penulisannya, kalian tulis extend A dulu, lalu kalian implement dengan interface-nya. Nah, selain itu ada lagi dengan interface-nya 2. Itu bisa dilakukan. Caranya, kalian extend A-nya dulu, lalu kalian implement dengan interface X, diberi koma Y, seperti ini. Contohnya sudah. Nah, untuk video tutorialnya sampai di sini dulu ya. Lanjut ke materi selanjutnya mengenai exception. Terima kasih.